Welcome back to the class, everyone. This is the second week of our class. So, moving from our previous lessons, that on the previous lesson we focus on structures and written expression. This week gonna be the second week, and we will have another subject to study. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah fokus pada structures dan written expression, pada malam ini kita akan berubah fokusnya menjadi reading, ya, as we plan. Jadi reading baru nanti yang terakhir adalah pada sesi listening on the next week. Well, while waiting the others, I will share you a bit about the things that very important on readings, ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain datang, saya ingin memulai dengan hal-hal yang apa sih yang relate dengan reading begitu ya. I can say that reading is the possible score gainer for all of you. Jadi saya bisa sampaikan kalau reading itu sebenarnya adalah sesi yang teman-teman bisa optimalkan untuk meningkatkan skor. Why? Because of reading, it has two possibilities. Memiliki dua kemungkinan. The first, you have long time. Teman-teman punya waktu yang panjang. It's around 60 minutes for 50 exercises. Teman-teman memiliki waktu 60 menit untuk 50 soal. It means that you are gonna be on one exercise in a minute. Jadi kurang lebihnya nanti teman-teman akan 1 menit lah untuk satu exercise. That's very enough ya. Itu sangat cukup banget gitu dibandingkan dengan listening yang hanya satu soalnya itu teman-teman punya 14 sampai 15 detik. Atau it's compared to structures, atau bahkan kalau dikomparekan dengan structures ya. Kalau structures itu per soalnya bahkan cuman punya waktu sekitar 30 detik ya. It's around 30 seconds, sekitar 30 detik. So reading it has the opportunity. Berarti reading ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan skor karena ada dua possibilities tadi ya. Ada waktunya lama, terus kemudian the second is you can handle the papers. Di reading, teman-teman bisa menghandle papernya. Kalau listening kan it's only played once. Jadi kalau di listening itu kan audionya hanya diputar sekali. Teman-teman nggak bisa request di play 2 kali dong, nggak bisa. Tapi kalau di reading, you will handle the papers. Teman-teman akan memegang kertasnya secara langsung gitu ya. Atau kalau tidak, you might scroll it or scroll it back, it's up to you gitu ya. Di reading, terserah teman-teman bisa di handle. Artinya full control on the papers ya, on the text itu teman-teman bisa sesuka hati mau di scroll, mau diapain itu terserah teman-teman. Sangat fleksibel sekali. Makanya harus dioptimalkan reading as the score gaining sebagai alat untuk mencapai skor yang lebih tinggi begitu. Nah, this evening we'll discuss related to reading itself. Kita akan discuss tentang yang namanya reading itu gitu ya. The first, you have to know that reading it will be divided into 2 sessions. Jadi di sesi reading itu akan dibagi menjadi 2 sesi. The first sessions itu about the contents. Jadi teman-teman akan ditanya seputar kontennya. It's about the content. Ya, what can you get related to the informations on the content? Apa yang teman-teman bisa dapatkan dari konten itu terkait dengan informasi, terkait dengan hal-hal yang penting di dalam bacaan tersebut gitu. Nah, sometimes the content becomes
the most difficult part that you have to work with. Kadang bagian konten ini menjadi bagian yang paling sulit, especially if you don't know the topics. Kalau teman-teman nggak tahu seputar teks bacaannya atau topik bacaannya itu teman-teman nggak relate gitu ya. Tapi for me it's easier compared to the second one. Tapi kalau menurutku ya di bagian yang konten ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan part yang kedua, that is vocabularies. Yang kedua adalah bagian kosakata. They want to ask you related the vocabulary used on the passage. Mereka akan mempertanyakan ke teman-teman semuanya tentang vocab-vocab yang digunakan di dalam teks bacaan yang mereka sampaikan begitu. It can be very tricky. It can be very crucial for you to know that the context of the vocabulary, it can be different based on the topics that they discuss. Jadi yang perlu teman-teman ingat, vocab ini mungkin bisa dianggap kayak yang mudah gitu, karena tinggal translate aja maknanya apa gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu, karena vocab itu kan setiap konteks berbeda. Kosakata itu tergantung pada konteksnya, gitu ya. As examples gitu ya, sebagai contoh. Kata fix gitu ya, dalam konteks sesuatu apa, maybe mechanics or anything, fix itu artinya memperbaiki. Tapi kalau in context of mathematics ya, dalam konteks matematik, fix itu artinya tetap. In context of in context of geography, fix itu artinya juga tidak berubah. Makanya teman-teman nanti bagian vocabularies itu tak taruh di bagian akhir supaya you know that the vocabulary is very detailed and rigid. Vocabulary itu sangat detail and rigid gitu. Nah, before we are going further, sebelum kita jauh ngobrolin tentang reading ini, saya akan mulai bahwa reading is passive skill improvement ya, atau passive skill assessment. Jadi, reading itu adalah ujian skill kemampuan bahasa Inggris pasif. How will you or how do you get the information through English text? Jadi, reading itu temennya listening. Mereka mengujikan passive skill atau kemampuan pasif, di mana mereka mau menguji bagaimana teman-teman kemampuannya dalam mendapatkan informasi dalam bahasa Inggris. Kalau reading itu adalah informasi yang tertulis. Kalau listening, informasi yang secara lisan, begitu. That's the difference. Makanya before going further, teman-teman harus tahu dulu bahwa on the text, ya teman-teman kan akan membaca teks atau passage namanya. Teks atau bahan bacaan. Teks atau passage ini sebelumnya berawal from the essay atau written informations ya. Jadi teks atau passage itu, bahan bacaan itu berasal dari written essay atau karya tulis lah gitu. Nah, makanya teman-teman harus mengenal dulu apa itu tulisan yang akademik ya, because it's the context on the academic gitu. Karena TOEFL itu kan konteksnya adalah untuk akademik. Maka tulisan yang digunakan adalah tulisan-tulisan akademik. Begitu. Nah, pertama gitu ya, the first yang teman-teman harus you have to notice ya, bahwa dalam esai itu ada main ideas. Dalam esai itu ada namanya ide pokok. Oke. Ada main ideas atau main topic, ide pokok. Nah, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah bahasan utama dalam sebuah esai. Nah, terus nanti di dalam
bacaan dalam esai itu juga ada namanya paragraphs. Ya. Ada paragraf. Jadi ide pokok itu akan dibagi menjadi beberapa paragraf. Let's say seperti itu. Kita akan pahami dulu yang pertama. Main ideas ini pada when you were at school, actually you studied these things. Ketika teman-teman di sekolah, teman-teman pasti belajar hal kayak gini. Moment. Let's say this is the paragraph ya. Bayangkan kalau ini adalah sebuah tulisan. Maka ini adalah satu paragraf. Terus ada pertanyaan, di mana ide pokoknya? Di mana ide pokoknya? Gitu ya. Where is the first main ideas? Ide pokok itu ada di mana sih? Ide pokok yang pertama, it can be here. Ya. Ide pokok yang pertama itu bisa jadi ada di depan. Here, ya, di sini. Nah, kalau ide pokoknya pada bagian depan, on the first sentence, ya, pada kalimat pertama, gitu ya, kita sebut sebagai deduktif. Ya, kalimatnya deduktif gitu. Nah, ada juga kemungkinan ide pokoknya ada di last sentence. Gitu. Disebut sebagai induktif. Atau fix, ini nih ada di depan dan di belakang gitu ya. Ada di depan dan di belakang. Maka ini adalah mix, campuran. So, we can say that apabila nanti teman-teman ditanya tentang main ideas, maka jawabannya ada di depan atau di bagian belakang. Kalau tidak ada di dua-duanya, maka bisa jadi it's combinations between di depan dan di belakang. Sentence only. Hanya satu kalimat di depan, satu kalimat di akhir, atau campuran antara keduanya. Gitu. That's the first things. Let's we put on the TOEFL. Mari kita taruh dalam konteks TOEFL gitu ya. Seperti ini. Skill pertama memang langsung mereka arahkan pada yang namanya questions about the ideas of the passage. Ide dari sebuah bacaan. Skill satunya, as I said, answer main ideas questions correctly. Menjawab ide pokok dengan benar. Nah, ide pokok as example di sini biasanya pertanyaan gitu ya. What is the topic of the passage? Kalau seandainya teks bacaannya it's only one paragraph, kalau seandainya topik bacaannya adalah satu paragraf, maka udah jelas. Tinggal dibaca aja kalimat pertamanya. Di sini ya. We read that in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Oke. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan? Cari mana dalam pilihan jawaban yang maknanya similar to atau maknanya mendekati dengan in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Kita cross check yang A, the intelligence of John Dewey, enggak, dia tidak ngomongin tentang kecerdasan John Dewey. Distinctions made by John Dewey, distinction tentang apa? Belum jelas gitu ya. Those ideas in the ability to reason, bukan, tapi yang benar adalah how intelligence ya and reasoning differs. Differs. Berbeda nih. Distinct. Differ sama artinya in Dewey's work. Philosophy of John Dewey sama dengan Dewey's work. Begitu. Maka jawabannya yang benar adalah D. Nah, seandainya tadi teman-teman nggak dapatin di bagian depan gitu ya, seandainya satu soal kok nggak ada di bagian depan atau nggak yakin, maka boleh ditambah opsi nanti kalimat terakhirnya gitu. Kalimat itu kan dari huruf besar permulaan sampai kata tanda titik ya, gitu.
Nah, lalu bagaimana kalau seandainya paragrafnya itu lebih dari satu gitu ya, as a sample these things. Kalau paragrafnya lebih dari satu gitu ya, maka kamu kombinasikan ya, you have to combine it. Teman-teman harus mengkombinasikan. As a sample dalam sini nih ya. Kita kombinasikan dulu bahwa yang pertama di sini kita harus baca kalimat pertamanya. Hurricanes generally occurs in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from the Decembers to Aprils in that part of the oceans. Oke, berarti ini ngomongin tentang hurricanes in North Atlantic. Of the tropical storms that occur each year in North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricane. Oh, ini secara specifically ngomongin tentang hurricanes yang ada di North Atlantic. Maka kita lihat apakah jawabannya A, ya. How many hurricanes occur each year? Tidak disebutkan, ya, and specifically dalam setiap tahunnya itu nggak disebutkan. Tapi disebutkan adalah bahwa of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called hurricanes. Average-nya itu 5, tapi in total kita nggak tahu. Gitu ya. Yang besar itu 5, in total kan kita nggak tahu hurricanes-nya. Terus kemudian the strength of hurricanes, besarnya hurricanes, kita juga nggak tahu juga. It's not. Gitu ya. Terus kemudian the weather in the North Atlantic. Weather, it's not only hurricanes. Weather is dry, summer, winter gitu. Berarti ini not the weather. Maka yang benar adalah hurricanes in the part of the world. Kenapa part of the world? Karena North Atlantic adalah bagian dari dunia. Part of the world. Hurricanes, things. So the answer. Jadi dikombinasikan kalau seandainya paragrafnya lebih dari satu. Gitu. That the first thing. Ini tadi related dengan main ideas. Lalu yang kedua, it's about the paragraphs. Apa yang teman-teman harus ketahui pada paragraphs adalah in paragraphs, it's supposed to be well structured. Jadi, di dalam paragraf itu ada syaratnya menulis paragraf. Yang pertama adalah well structured. Harus terstruktur syarat utamanya. Maka, if you write down like this, ya, seandainya kamu tulis ini paragraf 1, kemudian ini paragraf 2, begitu ya. Nah, paragraf 1 dan 2 ini harus nyambung. Itu yang disebut dengan well structured. Sehingga sebenarnya kamu mendapatkan clue bagaimana hubungan between first paragraph and the second paragraph. Teman-teman diminta ya how the organizations of the ideas. Jadi mereka akan bertanya tentang bagaimana idenya disusun dalam sebuah paragraf tersebut. Apakah saling bertentangan, apakah saling mendukung, ataukah deskriptif, ataukah naratif. Kita cek contohnya. Nah, contoh di sini. Recognize the organizations of the ideas. Nah, kita tinggal mencari hubungan setiap paragrafnya. How the ways. Caranya gimana? Just read the first sentence for every paragraph. Caranya adalah tinggal membaca setiap paragraf kalimat utama dalam semua paragrafnya. Contoh, in this case there are 3. Dalam case ini ada 3 paragrafnya ya. Maka kita baca dulu yang pertama. The first sentence ya sampai sini. If asked who invented the games of baseball, most American would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did.
Kalau ditanya siapa yang menciptakan baseball, orang Amerika itu hampir semuanya menjawab bahwa yang melakukan adalah Abner Doubleday. Oke, berarti yang pertama ini adalah claims, ya kan, menyatakan atau present, mempresentasikan bahwa yang melakukan adalah Abner Doubleday, gitu ya. Yang kedua, Doubleday was given credit for these inventions early in the 20th century when supporting goods manufacturers. Spalding inaugurated commissions to research the questions of who invented baseball. Nah, terus kemudian di sini ya itu didetailin, dijelasin lebih gitu ya, detailed atau di expand penjelasannya itu dijelaskan lebih. Sehingga ada ide terus kemudian dijelaskan lebih. Nah, kita cari yang ketiga. Yang ketiga apa? Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Lalu yang ketiga ternyata rejections. Ya, dia ditolak. Rejection atau rejected gitu ya. Atau oppose gitu ya. Jadi yang pertama disampaikan, dikembangkan, terus ditolak, disanggah. Sehingga ketika kamu ditanya in this passage, atau how's the organizations of the passage, kita tinggal cari mana idenya disampaikan, terus disanggah, atau direfuted, atau rejected. Jawabannya adalah an idea is presented and then refuted. Begitu. Nah, ini fundamentalnya. Teman-teman mengenal how is the understanding of main ideas, bahwa ide pokok umumnya ada di depan, kalau nggak ada di depan, di belakang. Atau gabungan dari dua-duanya. Terus yang kedua, ketika you are asked related to the organizations of the passage, it's easy. You just need to find the connections between each paragraph. Apakah paragrafnya saling mendukung, saling menolak, atau saling melengkapi, atau saling mendeskripsikan? It's all depends on the things that you will read later. Ini tergantung pada apa yang akan teman-teman baca nantinya. Itu ya. Oke, is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Aman? Ada pertanyaan tuh nggak nih? Aman ya? Oke. Kalau aman, kita akan coba praktis. And the reading strategy, teman-teman, reading point-nya itu paling penting adalah in reading, most of the time, you don't need to read all. Hampir semua soal reading itu teman-teman nggak perlu membaca secara detail satu persatu semua teksnya gitu. Tapi yang penting adalah you know where you need to read. Teman-teman tinggal tahu atau yang penting ngerti di bagian mana kamu harus membaca. Makanya the first time you need to read the exercises, not the passage. Yang pertama harus dilakukan adalah cari di pertanyaannya dulu. Lihat pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaannya mendapatkan gambaran di mana teman-teman harus membaca. Gitu ya. Pertanyaan tentang main ideas akan dijawab dengan kalimat pertama. Pertanyaan tentang structures adalah mengkombinasikan setiap kalimat pertamanya. Begitu. Oke, kita coba praktis. A moment, mau serius screen again. Kita akan dua exercises. Kita akan melakukan 2 kali exercises. Yang pertama, ya, there are 5 questions. Nanti aku akan flash the question first. Akan tak tunjukkan ke pertanyaannya dulu. Teman-teman silahkan dilihat pertanyaannya saja. Oke. Momen. Silahkan dibaca pertanyaannya dulu.
Dan number one, baru pertanyaannya dibaca ya, nggak perlu nyari jawabannya nanti. Kedua, tiga, empat, kelima. Oke, finish ya. Sekarang, please read the first and the last sentence each paragraph. Nah, sekarang tolong baca kalimat pertama dan kalimat terakhir setiap paragrafnya. Kalau seandainya dalam paragrafnya hanya ada dua kalimat, berarti terbaca semua gitu ya. Tapi kalau lebih dari dua kalimat, it will be not. Ya. Silahkan. Baca dulu teks bacaannya, kalimat pertama dan kalimat terakhir. We'll scroll it down slowly. Okay, if you are done, please answer number one. Kalau teman-teman sudah, silakan jawab nomor satu on the chat. Ya, silakan jawab nomor satu di chat room. After meeting all, ya menurut teman-teman jawabannya nomor satu apa nih? What will be the answer for number one? Which of the following best expresses the subject of the passage? Main ideas ya, subject of the passage itu main ideasnya. Apa nih main ideasnya? Setelah teman-teman baca setiap paragrafnya, di kalimat pertamanya saja sebenarnya sudah bisa menentukan.
What will be the first answer? Jawaban pertama. You may write it down in our chat room. Teman-teman boleh write down in chat room. If you need to scroll, boleh ditulis scroll, nanti akan tak scroll ke bawah. Waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya. Oke, kita cek ada 3 orang menjawab D ini. Ada Dinda, Kasih, dan Kirana, and also the baby. Answering D. Let's retry. Lainnya ikut berpartisipasi ya. That's perfect. Kenapa? Karena pada bagian kalimat pertamanya udah ngomong nih. A number of staple crops are today quite commonplace in much of the world and feed much of today's population. Terus dijelasin, wheat was probably the earliest cereal to have been grown, and most likely was a hybrid of wild races rather than a single wild races. Beans are a diverse family of plants that have been cultivated for 8,000 years. Berarti semua ngomongin tentang the origins ya of the today's crops. Very nice. Lanjut yang kedua. How is the information in the passage organized? Kamu sudah membaca semua kata atau kalimat pertamanya. Berarti bagaimana idenya disusun? Apakah various classifications of crops are described? Atau a series of events is presented in chronological order? Atau the causes of a certain effect are explained, or the opposing ideas are contrasted? Nah, menurut teman-teman, apa nih jawabannya? Silahkan dibaca, kalau belum yakin, baca kalimat pertamanya saja. Nanti tak scroll down secara perlahan. What is the answer? Oke. Everyone answered A, ya. Semua orang menjawab A. Various classifications of crops are described. Apakah benar? Very nice. Karena memang wheat dijelaskan, beans dijelaskan, potatoes and maize dijelaskan, dan rice juga dijelaskan. Very nice. Lanjut yang ketiga. Which paragraphs describe the verse of the cultivated crops? Nah, teman-teman tadi juga udah baca. Di mana yang menunjukkan bahwa ada tanaman yang dicultivated paling awal. You might read on the first sentence also. Kalau nggak ada, nanti tak scroll down. What is your answer?
Rahmi, ada Zia, ada Revo, ada Dinda, ada Prilia, ada Kasih, answering Fernando, and also Farhan and Faradila. Answering B. Let's we check that B. Betul. Kenapa? Karena di sini dia bilang gitu ya. Dia tuliskan bahwa wheat was probably the earliest cereal to have been grown. Earliest adalah yang paling awal or the first, yang pertama. Very nice. Lanjut yang which of the paragraph discuss discuss crops that originated di Amerika, ya, yang berasal dari Amerika. Nah, tadi teman-teman juga udah baca kalimat awal dan kalimat akhir, mana yang disebutkan ada tanaman yang asalnya dari tanaman pangan asalnya dari Amerika itu apa saja? In which part? Di bagian mana? Paragraf berapa begitu ya? Okay, everyone answering C. Is that correct? Very nice. Jawabannya C ya. Bahwa ini dari Amerika, originated from America, and also this one originated in America. Jadi ada string and lima, and also potatoes and maize. Asalnya dari Amerika ya. Very nice. Lanjut kita yang kelima, menentukan nih. What is the answer? Apa jawaban untuk nomor 5? Waiting for the others. Kita tungguin yang lainnya ya. B, 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 ada yang jawab C1. Oke, nah ini kan kita baca dulu bagian pertamanya. The cultivations of rice, the cultivations of rice is not as old as the cultivations of wheat, bean, and maize. Oke, berarti yang pokok adalah tentang the cultivations of rice. Bahwa dia tidak setua cultivations of wheat, beans, and maize. Oh, tapi nggak ada nih ngomongin tentang the cultivations of rice only gitu ya. Tapi kita bisa lanjutkan lagi ke kalimat yang terakhir. From it, it later spread to China. Dari itu kemudian spread to China. It later spread to China, Japan, and various countries in Southeast Asia, which are today major producers of the crops. Oh, berarti ini menyebutkan tentang pertanian dari nasi atau padi, terus kemudian perkembangan atau the spreading kan penyebaran ya. Mana yang related to penyebaran? It's looking about the B1, the developments
of rice as cultivated crops. Yang tadinya nggak setua itu, nggak tua, tapi kemudian yang dikultivated in India sampai kemudian spread to China, Japan, sampai terus kemudian Southeast Asia. Begitu ya, that's the answer. Nah, it's very easy. The fundamental ini sangat mudah, hanya dengan membaca kalimat pertama dan terakhir, teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan related to main ideas and also the organizations of structures. Tapi bagaimana kalau seandainya teman-teman tidak tak kasih panduan? So, I don't give you the thanks gitu ya. Teman-teman silahkan baca questions ya. Terus nanti tak kasih waktu untuk membaca teks bacaannya. And after that, silahkan dijawab 1 sampai 4. Oke, silahkan. Pertanyaan nomor 1 dibaca. Pertanyaan nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nah, sekarang silahkan baca teks bacaannya. Silahkan dibaca teks bacaannya ya. Well, I'm doing the attendance list ya, sambil saya attendance list. Okay, I will scroll it down. If you're done, you might answer number 1. Silahkan jawab nomor 1.
Oke, jawabannya if you guys answer it D all, kalau teman-teman jawab D semua itu salah semua loh. Ya, kita cek. Ya, kalau nggak percaya nih. D. And again, salah ya. Oh, ada yang Farhan jawab B. Itu langsung pada ganti B nih. Kita cek B. Nah, betul. Kenapa? Kan dia bilang nih, ya, the number 13 has long been regarded as an omen of misfortunes, and examples of the negative superstitions attached to these numbers abound. Oke. Nomor 13 ini sudah lama dikenali atau direcognize sebagai wujud dari sebuah ketidakberuntungan. Dan contoh dari kesialan nomor 13 ini banyak juga gitu. Contohnya most tall buildings nggak ada nomor 13-nya kayak gitu kan. Nah, terus kemudian ada kata even though. If you know even though kan walaupun bertentangan kan kontras. Tadi negatif. Dengan kata even though berarti lawannya negatif apa? Positif. Kalau nggak percaya kita lihat nih. Even though American cultures contains numerous examples of its traditions of suspicions of the misfortunes caused by the number 13, walaupun di dalam budaya Amerika itu banyak banget tradisi yang apa namanya terkait dengan kesialan nomor 13 ini. This number this number is also held in high esteem. Nomor ini juga dipercayai memiliki high esteem atau nilai yang baik atau nilai yang tinggi. The reason for the esteem that United States hold for the number 13 is that the United States consisted of 13 colonies in its inceptions. Oh, nomor 13 sebagai nomor yang dihormati itu atau nomor yang bagus itu karena di awal pendiriannya Amerika itu terdiri dari 13 koloni. Begitu ya. Jadi there are positive and negative feelings about number 13. Gitu ya. Hati-hati mungkin ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. What is the overall organizations of informations in the passage? Bahkan jawab. C. Two contrasting views of the number 13 are presented. Oke, kita cek ya. Kita cek is that C. Very nice ya, karena disebutin negatifnya, terus kemudian disebutin positifnya ya. Very nice. Kita lanjut ke next, number 3. Aldi Dwiha ini in your attendance list, what is her name ya? Bukan Alwi kan ini? Atau Ardi?
on your attendance list Aldi Dwiha ini. Ujungnya di various psychological. Hati-hati. Dwi Aldi Hidayatullah. Dwi Aldi Hidayatullah. Wait a moment. Dwi Aldi Hidayatullah. Oke, terus. Thank you. Thank you, thank you. Nah, ingat dalam mengerjakan main ideas diklarifikasi the first and the last. Yang pertama dan yang terakhir. Ojo ke susu masih ya. Yang jawab C ini ke susu ya. Ways that certain towns react to number 13. Ojo ke susu masih ya, salah teman-teman. Yang jawab A. Ya, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, D. Cek. Ah. Jawabnya adalah oke, kita lihat bahwa the number 13 has long been regarded as an omen of misfortune and examples of the negative superstition attached to this number above. Oke, berarti ini ngomongin tentang kesialan nomor 13. Tapi sayangnya kan nggak ada nih kesialan nomor 13 ya. Adanya cuma various psychological fear including fear of the number 13. Enggak. Number 13 itu bukan included, tapi the only things ya. Yang pertama yang dia sebutin adalah nomor 13 gitu. Nggak masalah various psychological fear-nya, cuma nomor 13 ini doang. Ways that certain towns react to the number 13 itu bukan ide pokoknya. Positive association with the number 13 enggak. Tapi kalau teman-teman baca di sini ya of the number 13 terus dijelasin apa sih fear dari number 13 itu? Fear of the number 13 has been accorded of its psychological jargon triskaidekaphobia. Oh, berarti ini ngomongin tentang penjelasan ketakutan akan nomor 13 atau ketakutan akan triskaidekaphobia disertai contohnya. So the example, this thing guys. Not only the first sentence, if it's not short, clarify in the last sentence. Gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4. Oke, kita tunggu yang lainnya ya. Semua kita cek. Very nice. That's positive feelingnya pada also held in high esteem. Nah, itu pada main ideas and the transitions. Kejarlah skor tertinggi dengan dua pertanyaan itu, karena itu pertanyaan yang apa namanya, yang mudah begitu ya. Next kita lanjut ya exercises. Atau ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan boleh ditulis di chat juga ya. Before we are going to continue. Oke. Kita lanjut dulu ya. Lanjut.
Good. Okay, good, nice. Nah, after the main idea, setelah ide pokok yang kita harus apa namanya simpulkan begitu ya, teman-teman akan dapat bonus di next questions, akan mendapatkan bonus di soal berikutnya. Wait a moment. Namanya directly answered questions. Directly answered questions terdiri dari 3 hal. Yang pertama, stated, ya, yang dinyatakan. Yang kedua, unstated, yang terus kemudian yang ketiga adalah pronounced reference. Nah, sekarang kita jawab yang stated detail questions. Stated detail questions itu skillnya pakai namanya scanning. Ya, you have to use scanning. Nah, scanning because on the questions itu ada clue-nya. Contoh, the passage indicate that gemstone. Dia nanyain tentang gemstone nih. Maka you temuin di mana gemstone? Ada di sini. Nah, ternyata gemstone ini di akhir kalimat, maka you baca aja dari awalnya. Gitu. Kita baca bahwa Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oh, berarti Jamestown adalah tempat the first permanent English colony in Amerika. Tinggal dicari. Oh, ketemu adalah C. That is the first permanent English colony in America. Begitu. Kuncinya temuin keywordnya di mana, terus dibaca. Nah, kalau mau aman adalah satu kalimat, ya, seandainya dia ada di tengah gitu ya, satu kalimat sebelum, satu kalimat sesudah. Gitu. Sudah. Nah, terus kemudian ketika keywordnya itu seandainya gemstone, gitu ya, maka cari di gemstone. Tapi kalau seandainya keywordnya itu ada, seandainya tulisannya J, double siapa gitu ya namanya gitu. Maka cari yang benar-benar persis itu ada di mana. Gitu. Yang secara penulisan itu sama gitu. You have to find it identical keywords. Keyword yang identik. Gitu. Terus yang tipikal kedua adalah unstated. Lawannya stated adalah unstated. Nah, unstated ini kebalikannya. Kita mencari yang tidak disampaikan atau the informations not contained on the passage. Contoh nih, which of the following is not true about the word gadget? Berarti di sini kan benar semua. Nah, yang nggak ada di sini adalah jawabannya. So we clarify it. Contoh di sini kata gadget. Nah, kan di sini ya. Maka kita baca satu kalimat sebelumnya. It means dari sebelah sini, sana. Oke, dari awal. Terus satu kalimat setelahnya. Ini kan titiknya ada di sini. Berarti kalimat setelahnya sampai di sini. Oke, kita lihat. In English, there are many different kind of expressions that people use to give name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. Oh, berarti gadget itu adalah yang digunakan untuk menamai sesuatu yang sedang dilupakan atau lupa namanya atau tidak tahu. Maka jawaban A ini kan true ya. Karena on A, it used to name something when the name is not known. Berarti kan dia true. Kemudian yang kedua, the word gadget is one. Tadi, it was first used by British sailor. Digunakan sama pertama kali sama British sailor. Sehingga jawaban D juga true. Terus kemudian, it most likely came from a word in French. Kita baca juga, it was first used by British sailor in 1850 century. And probably came from the French word gadget. Nanti ini juga true. Sehingga yang false hanya satu sini. Kita cek yang B ini. Di sini yang B adalah it was used at the beginning of the 19th century. Ini adalah tahun 1850.
berarti abadnya 1950 adalah pertengahan. Berarti in the middle of 19th century harusnya. Sehingga jawaban B ini false. So kita pilih jawaban B karena itulah yang not true dari bacaannya. Terus additional, ingat kalau membaca abad itu 1 tahun di atas angka dua angka pertamanya. Kalau ini ya seandainya begini, ini bukan abad 20 tapi abad 21 ya. Kalau begini adalah abad 20. Oke. Terus kalau begini adalah abad 18. Right? Nah, terus angka belakangnya ini karena kan jumlah satu abad itu 100. Kalau awal itu berarti masih puluhan, masih belasan tuh abad awal. Kalau pertengahan udah mendekati 50 ke atas pertengahan. Kalau udah mendekati 80 90 itu berarti akhir. Gitu ya. That things. Terus yang terakhir. Yang terakhir adalah pronounced reference. Pronoun reference itu gampangnya adalah kata ganti benda itu tuh merujuk pada siapa. It's simple, baca kalimat sebelumnya. Contoh, the pronoun they in line 5 refers to, kata they pada baris kelima itu menunjukkan pada siapa. Ini ada kata they. Loh, kita biar tahu they-nya ini siapa, you just need to read sebelumnya aja. They ini siapa? They have digestive fluid. Dia memiliki digestive fluid. Siapa nih yang punya digestive fluid ini? Kita lihat bahwa in order to survive, this plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. Oh, ternyata adalah this plant mengembangkan mekanisme to trap insect. Dengan apa? Dengan digestive fluid. Maka this plant. Kita jawab this plant. Simple as that ya, sesimpel itu. Nggak susah, reading itu nggak susah. Makanya aku selalu bilang kalau reading itu it's your time to boost your score. Waktunya teman-teman memastikan skornya tinggi. That's on reading. Kita cek kalau dalam exercise akan seperti apa ya. Moment. Session. There are 8 questions. Ada 8 pertanyaan. Silakan baca pertanyaannya dulu. The questions only. Pertanyaannya dulu. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Number 6. And number 7. And number 8. Oke, sudah 1 sampai 8 pertanyaan Anda tahu, you have to know where to read. Silahkan dibaca passage-nya. I give you time. Nanti tak scroll ya. Just be careful, bacanya santai saja. Nanti tak scroll pelan-pelan.
Okay, if you're done, cuma answer number one. Kalau kamu sudah, silakan jawab nomor satu. Ya, number one. What is your answer? If you need to scroll it down, just inform me, then I will scroll it down. Oh, Rahmi, brilliant. Others, yang lainnya? Apa jawabannya? Okay, let's see. Some of you answering A. Beberapa dari kalian jawab A ya. Let's check. Doc Bradam's Collaborations. Very nice. Kenapa? Karena dia sebutin bahwa yang pertama itu adalah Caleb Doc Bradam's called Doc Bradams by friends and acquaintances was the owner of pharmacy at the end of 19th century. Oke, ini ngomongin tentang si Bradamnya. Terus kemudian, like many other entrepreneur of the era, Doc Bradams wanted to create Coca-Cola cola to rival Coca-Cola. Oh, berarti si dia ini pengen bikin cola untuk mengalahkan Coca-Cola, begitu ya. The drink that Doc Bradam created originally called bread drinks by those in his hometown of New Bern who visited in the soda fountain and sample his product. Oh, berarti ini ngomongin tentang effortnya dia bikin cola. Maka it's about Doc Bradam Cola Creation. Very nice. Bagus banget. Bagaimana dengan nomor 2? The passage states that Doc Bradams, apa tuh? Ini detail questions ya, directly questions itu tentang stated. Menyatakan bahwa Doc Bradam ngapain? Apa yang terjadi? Siapa? Bagaimana Doc Bradam? What is your answer? Number 2. Number 2. Ya orang jawab D, jawab A. Mr. Rahmi, why did you answer A, Mr. Rahmi? Because what? Suaranya hilang ya. Nah, yang teman-teman harus ingat adalah kalau keywords itu supposed to be identical. Maka di sini Doc Bradam, keywordnya bukan dimulai dari sini. Ya, it's not that. Tapi dimulai
dari yang sama persis. That is here. Dog Bradam. In his pharmacy, Dog Bradam. Berarti kita satu sentence sebelum, satu sentence sesudah. Oke. Paling tidak dari sini, terus kemudian dari sini, ya kan? Caleb Bradams, called Doc Bradams by friends and acquaintances, was the owner of a pharmacy at the end of 19th century. In his pharmacy, Doc Bradam had a soda fountain, as was customary in pharmacies of the time. He took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drinks for customers at the fountain. Oh, berarti dia suka tuh inovasi-inovasiin, nyampurin minuman-minuman gitu ya, yang unusual, tidak umum untuk customer-nya di fountains. Kita cek apakah E ataukah D. E, mistaken. D, betul, karena kan he took great pleasure, dia senang ya, sama dengan enjoy, making up new drink combinations. Drink combination sama dengan mixtures of drink, great pleasure sama dengan enjoy. Very nice. Betul ya jawabannya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini langsung. Please. Number 3. Semuanya jawab B ya. The Bradham's effort to create or to develop product. Nice, betul ya. Karena like many others of the era, Doc Bradams wanted to create is develop a cola drink to rival Coca-Cola. Pinter ya. Bagus. Bagaimana dengan nomor 4? What is stated in the passage about Coca-Cola? Stated detail question. Ada informasi tentang Coca-Cola, diklarifikasi pada pilihan jawabannya. C. Everyone is answering C. Kita lihat ya. Is that C? It had become successful product. Very nice. Karena disebut bahwa by 1895 Coca-Cola was commercially success. Maka benar bahwa disebutin bahwa si Coca-Cola itu udah sukses di tahun at the end of the 19th century. 18 berarti 19. 95 berarti the end. Gitu ya. Jangan salah baca abad. In Indonesia itu banyak banget yang mengira abad 21 itu adalah tahun 2001.
kok tahun 2001, tahun 2100 berapa liter gitu ya. Nah, sekarang mengiranya adalah abad 20. No, ini udah abad 21 ya. Like that. Jadi tahun tuh di satu the depannya. That's the abad. Next, kita ke nomor 5. Which of the following is not listed? Mana yang nggak termasuk dalam sirupnya, Dok? Kadang waiting for the others. Kita tunggu yang lainnya. Everyone is answering D ya. Semuanya jawab D. Kita cek. Ya. Very nice, betul. Karena the syrup consists of sugar, essence of vanilla. Sweetener adalah sugar, essence of vanilla adalah vanilla extract. Ya. Terus kemudian cola nuts. Cola nut adalah specific type of nuts, yaitu cola nut. Spesifiknya adalah spesifik bahwa itu cola. Very nice. Kita lanjut ke 6. It reverse itu pada siapa? It. Reverse itu waiting for the others. Dan tentu B benar loh ya. Bisa jadi B juga salah. Oke, kita cek if all answering B. Very nice ya. Karena it, the syrup was mixed at the soda fountain before serve. It was served. It-nya berarti adalah the syrup tadi sebelum disajikan. Very nice. Kita lanjut ke 7. What did What did people who tried to Bradham's drink claim about the product?
A. Let me see. Is that A? Very nice, yeah. By those in his hometown of New Bern who visited the soda fountain and sampled his product, those who tasted the drink claimed not only refreshing and invigorating, but also had medical value by providing relief from dyspepsia or upset stomach. Berarti cause upset stomach salah. It was not very fresh salah karena refreshing. Cause dyspepsia juga salah. Maka yang benar adalah had stimulating effect atau invigorating. Very nice ya, betul. Kita lanjut yang the last one. The last one. What is not true about Pepsi Cola Company according to the passage? Apa yang nggak benar nih tentang Pepsi Cola? Waiting for the others. Yang lain jawabannya apa? C. Oke, kita cek ya. Let's see. Nah, betul. Kenapa? Karena created the name of Pepsi Cola. Berarti namanya by the Pradam benar. Propose to mass market. Berarti benar. Establish early in 20th century. 19 berarti 20. Early ini 02. Betul. Berarti yang salah adalah ini. Perkes itu enggak. Dia kan funded by himself. Dia membuat sendiri gitu. Nah, itu tadi soal-soal tentang reading. On the very first, that's fundamentalnya itu tentang ide pokok dan struktur dari paragrafnya. Kemudian yang kedua, detail kontennya, teman-teman diminta untuk mencari directly answered questions. Pertanyaan yang jawabannya bisa dijawab secara langsung dengan cara menemukan keywordnya ada di mana dan dibaca informasi sekitaran keyword tersebut. Begitu. It's not that difficult. Itu nggak sesusah kan teman-teman. Bayangkan sebenarnya kalau reading is very simple. Nah, itulah meeting kita pada hari ini. Kita take a pictures ya. Mari kita ambil gambar bareng-bareng teman-teman supaya kenang-kenangan nih ya. Teman-teman. Silakan turn on di kamera yang bisa turn on kamera. Yuk yang bisa on cam yuk. Mas Rasid, thank you. Waiting. Nando, thank you. Oke, waiting for the others. Tunggu, Zia, thank you. Dinda, thank you. Arhan, thank you. Yeah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi hari Kamis. Nah, kelasnya untuk hari ini sama yang kemarin Jumat, besok baru tak upload ya karena sinyalnya lagi nggak begitu bagus. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Semoga sehat selalu teman-teman. The class ended. Thank you. Have a good rest and bye-bye. Selamat beristirahat ya teman-teman. Thank you. Bye-bye all.